Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng teman Aki. Di sini ada Makfira Ijata. Hai. Ya, jadi Makfira ini salah satu teman SMA saya di Semada. Dan di sini kita akan membahas tentang perjalanan traveling Makfira ke Thailand. Ya, langsung saja. Fir, mungkin bisa dijelaskan ke Thailand itu ngapain? Program kampus atau emang liburan sendiri atau bagaimana? Jadi kebetulan aku kan sekarang lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi dan jurusannya itu ilmu hukum. Nah, dari kampus aku, dari fakultas aku itu ada memberikan program. Nah, programnya itu jadi istilahnya kita kayak lihat langsung atau observasi langsung gimana kondisi hubungan, kan ada salah satu itu hukum internasional ya, salah satu prodinya ya, salah satu menyangkut berupa hukum internasional tadi, gimana sih hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di luar sana kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa pilihan negara, ada Singapura, terus Jepang, terus Bangkok atau Thailand, dan Korea juga. Nah, kebetulan aku milihnya ke Bangkok. Jadi di sana itu mengamati hukum yang ada di Thailand. Iya, jadi kita kayak belajar, selain kita belajar mengenai kondisi atau hubungan Indonesia dengan Thailand, kita juga belajar kunjungan ke salah satu kampus di Thailand sana, sama fakultas hukum. Kalau boleh tahu apa yang didapat dari kunjungan itu sendiri, mungkin bisa sedikit di-share. Oke, jadi kalau kunjungan di perbandingan antara hukum Indonesia dan di Thailand tentu saja berbeda. Kalau di Indonesia kita kan menganut hukum yang berasal dari nenek moyang kita, yaitu Belanda, kayak basic kita, terus habis itu KUHP kita kan masih menganut kepada hukum Belanda. Sedangkan Thailand kan belum pernah dijajah sama negara manapun ya, jadi mereka menggunakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita belajar gitu loh, apakah perbedaan dari hukum yang dari penjajahan sama dari negara yang dijajah itu berbeda. Ternyata memang berbeda, mereka lebih mengutamakan culture yang berkembang di masyarakat Thailand. Contohnya apa yang beda? Contohnya berupa hukum pidananya. Kayak apa? Ini masyarakat umum biar tahu lah gimana. Saya juga nggak paham pidana perdata itu, nggak paham kan? Hukum pidananya di sana lebih ke budaya masyarakat. Saya kurang tahu sih masalah budaya masyarakat sana kayak gimana. Tapi di sana kan lebih menganut ketuhanan. Apa sih yang Hindu Buddha kayak gitu loh. Oh, ya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kita menganut di KUHP kita. oh berarti kalau hukum berdasarkan apa? Culture. Ketuhanan ya. Kalau di Thailand itu masih berupa hukum, sumber hukumnya itu berupa dari culture masyarakat. Oh, dari culture masyarakat. Oke, sekarang yang Insya kedua Allah nih. ya, insya Allah. Caranya gimana kalau misalkan aku pengen liburan ke Thailand atau pengen jalan-jalan lah, itu naik saat apa, terus bagi-bagi tips lah ya. Di sana nanti nginep di mana gitu, mungkin bisa. Jadi yang paling penting pastinya ini ya, kita harus punya modal uang ya. Iya pasti. Kalau pengen gratis ya ikut exchange kayak gitu-gitu sih ya. Terus habis itu, dan yang pertama paling kita butuhkan adalah paspor. Kalau butuh paspornya kita bisa cari di internet cara bikin paspor di mana. Jadi ada jenis-jenis paspor juga kan, yang dari yang paling mahal sampai paling murah. Ya. Terus habis itu setelah bikin paspor kita nyiapin tiket pesawatnya. Tiket pesawatnya kita biasanya kalau bisa teman-teman itu pesennya dari jauh-jauh hari biar dapat lebih murah. Misalnya ada planning liburan ke Thailand gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman mau ke Thailand itu kalau di luar Jakarta biasanya kan harus transit ke Jakarta dulu. Biasanya pesawatnya dari Soekarno Hatta atau dari mana yang di Jakarta. Sekarang benar. Nah itu. Nah kalau kalian dari luar Jakarta dan pesawatnya kebetulan berangkatnya dari Jakarta, berarti kalian harus spend uang juga buat ke Jakarta, kayak uang naik kereta api atau naik pesawat lagi kayak gitu. Nah selain itu juga kalian harus menyiapkan hotelnya. Nah kalau waktu itu aku sama temen-temen hotelnya kita yang hotel yang biasa aja gitu. Terus satu kamar diisi 3 orang. Iya 3 orang. Jadi kita patungan gitu. Berarti itu kamu pakai penerbangan pesawat dari Jakarta ya? Enggak? Iya, dari Jakarta. Itu transit dulu atau langsung ke Bangkok? Aku langsung ke Bangkok. Oh, Bangkok. Kalau temen aku waktu itu ada yang dia transit dulu, tapi jamnya lebih duluan berangkatnya. Lebih pagi, misalnya aku berangkatnya sore, terus dia lebih pagi. Dan biasanya kalau transit insya Allah itu
itu bagasinya dapat lebih banyak. Berarti lebih murah transit ya? Atau Biasanya oh ya. tergantung sih, nggak tahu. Terus apa lagi ya? Di sana transportasinya gimana? Apakah sudah ada MRT, LRT atau pakai kartu atau masih ojek online atau gimana? Kalau aku di sana pakai, kalau di sana ya transportasinya aku sehari-hari kan aku rame-rame gitu, kadang pakai MRT atau kalau di sana lupa namanya apa, pokoknya kayak MRT gitu loh. Nah pakai card, jadi kita langsung pesen di kayak di stasiunnya, kita misalnya mau pergi ke stasiun A, nah kita langsung pilih gitu stasiun A, nanti langsung ada harganya, langsung kita masukin banyak, langsung keluar kartunya kayak MRT gitu. Langsung keluar kartunya, terus kartunya kayak sekali jalan doang gitu loh. Oh, kartunya berarti cukup untuk satu kali Iya, ya? jadi Kalau nanti, mau naik lagi, beli kita- kartu lagi? Iya, Oh. ngetik tempat tujuannya sendiri lagi kayak gitu. Terus selain itu aku juga naik Grab car. Jadi kayak satu rombongan gitu sama teman-teman. Aplikasinya sama dengan yang ini? Oh, berarti Iya, tapi di sana kekurangannya tuh orang sana itu kan kurang ya, kayak kita masih bahasa Inggrisnya untuk masyarakat umum itu masih sangat rendah sekali. Jadi misalnya kalau kita ngobrol sama orang Thailand atau misalnya khususnya para taksi kayak gitu tuh agak susah gitu. Kadang kita kayak dimuter-muterin. Nah, biayanya sendiri kalau naik Grab itu biasanya ada tambahan. Misalnya kalau jam macet itu mereka nambah 40 baht atau 20 baht. Emang udah ketentuannya kayak gitu buat para wisatawan dari luar. itu kalau boleh tahu berapa harganya? Masnya kalau MRT itu berapa, kalau naik Grab itu berapa? Apakah lebih murah daripada yang di Indonesia atau ngerasa lebih mahal atau gimana? Kalau Thailand sendiri tuh kayaknya lebih murah daripada Indonesia ya. Kalau di sana 100.000 kita dapat 200 baht. Jadi kayak lebih murah gitu. Tapi ya lebih murah sih. Untuk itu, sekarang makannya, apakah makanan di sana rata-rata? Yang nggak rata-rata, yang kamu makan lah. Ya pas hari pertama itu kita masih bingung kan, baru nyampe banget, pokoknya udah malam, jadi kayak penjual-penjual tuh udah pada tutup di sekitar hotel. Jadi paling deket ya kita ke 7-Eleven. Nah itu kita makan yang ya ada di frozen food di 7-Eleven. Sebenarnya nggak apa-apa nih. Pokoknya kita beli di salah satu minimarket di frozen food gitu. Tapi susahnya di sana kan mesti cari makanan halal, itu susah banget itu. Makanannya sih ya namanya Thailand mesti kayak kebanyakan asin gitu. Berarti cita rasa yang beda itu asli. Bener ya. Kalau untuk hari selanjutnya makan di warung atau di Hari selanjutnya kita makan di dekat hotel, kadang juga makan, kita cari makanan yang lagi hits apa gitu. Di YouTube sih cari referensi makanan. Biasanya kan udah banyak wisatawan yang bikin akun YouTube terus kayak memberikan penilaian tentang makanan-makanan di Thailand. Dan yang pastinya halal. kalau boleh tahu itu berapa harganya? Kalau yang frozen food di salah satu minimarket itu cukup murah sih, mulai dari 5 baht sampai 40 baht. Murah kok kalau di frozen food itu. 40 baht itu berapa kalau di rupiah? 20.000. Oh, 20.000. Berarti cuma 20.000. Iya benar. Sementara untuk makannya, apakah di sana makan nasi atau apa? Enggak nasi. Tergantung kita mintanya apa. Tapi di sana selalu Pernah ada makan nasi? Iya, selalu makan nasi, karena kita minta nasi. Mereka menyediakan nasi. Oh, nasi. Berapa kalau nasi di sana? 5 baht. 5 baht berarti 2,5 berapa? 2,5 ribu. Oh, berarti nasi di sana 2,5 ribu. Iya. Kalau di sini mungkin tergantung sama ini sih, Bos. Tempatnya belinya. Oh, tempat belinya. Kita kan satu porsi lah, nasi sama lauk berapa? tergantung makanannya juga. Ya. Kalau daging, Yang pernah kamu makan? Ya, daging berapa? daging nasi. waktu itu kan aku daging sapi ya kalau nggak salah, kata dagingnya kayaknya daging sapi itu agak mahal, 80 baht. 80 Tapi baht gede, berarti gede banget. Jadi aku makannya berdua sama teman. 80 baht itu berapa? 40.000. Oh, 40.000. Ya, berarti sapi di sana sama nasi itu 80.000 kan? Hitungannya. 40.000. Oh, 40.000. Tapi Oh, gede banget mangkoknya. Gede banget, Gede 40.000. Jadi makannya berdua, jadi kita patungan 20 ribuan lah ya kan. Ya, kalau misalkan sendiri bisa dibungkus buat nanti. Terus nasi goreng, kan nasi goreng di Indonesia kayak makanan favorit enak banget gitu kan, tapi di sana juga ada jualan nasi goreng. Ya itu kebanyakan lebih ke asem sih gitu. Makanan khas Thailand yang kamu coba, apa kamu coba makanan khas Thailand? Itu tadi, tapi aku lupa namanya. Oh, lupa namanya. Yang 80 baht tadi itu kayak bakso gitu loh, tapi bukan bakso. Pokoknya bulat-bulat gitu, dagingnya dibulat-bulat gitu. Bukan namanya sih.
itu terkenal. Oke. Sekarang kita masuk ke culture shock. Jadi perbedaan budaya yang menonjol dari Thailand dan Indonesia sendiri itu apa? Mungkin cara berpakaian sih. Kalau di Indonesia kan mayoritas Muslim ya, jadi kayak pakai kerudung gitu. Kalau di sana cewek-ceweknya pakai celana pendek santai aja, nggak ada yang cicit gitu, nggak ada. Terus juga apa namanya tertib sih. Yang paling aku suka dari Thailand itu adalah bersih banget. Ya menurut aku bersih daripada. Itu di mana ya? Di Bangkoknya? Iya di Bangkok. Oh, di Bangkok. Bersih banget. Aku suka sekali. Terus juga tepat waktu. Nah itu yang paling malu banget. Jadi waktu itu kan aku lagi kunjungan ke KBRI. Nah kita udah berangkat dari pagi tuh yang mahasiswa, tapi kan ada pendampingan sama dosen juga kan. Nah dosen aku itu telat, terus kayak orang-orang KBRI itu kayak gini, apa namanya, kalau bisa jangan telat gitu, karena waktu itu penting banget. Padahal dosen aku telatnya cuma 15 menitan. Mungkin di sana sangat benar-benar tepat waktu banget, on time banget. Jadi yang pertama tadi bersih, kedua tepat waktu. Benar, Ya. itu penting banget. Mungkin karena untuk masyarakatnya sendiri itu gimana? Apakah individualis atau masih kalau di Indonesia kan yang membuat kadang kita nggak tepat waktu itu kan apa ya, menunggu teman, dan itu akhirnya menjadi kita nggak tepat waktu. Apakah di Thailand individualis atau enggak? Kayaknya sih yang aku lihat ya, kan aku lebih sering kayak di kereta, pokoknya itu ya masyarakatnya ya kayak gitu, lebih individualis. Kalau nggak sama temennya kayaknya nggak ngobrol. Jarang banget lihat kayak di kereta atau di mana tuh ngeliat orang ngobrol, karena I think mereka juga sangat menghargai privasi orang. Jadi itu tempat umum ya kita harus menghargai gitu. Dan di sana itu aku juga bingungnya, kalau di Indonesia kan gampang banget ya bilang tit apa ngebel ngesen motor kayak gitu. Misalnya ada temen terus lewat tit gitu kan. Di sana jarang banget ada dengar orang ngesen. Oh ya, kata temanku juga bahkan kayak nggak boleh di sana, itu kurang sopan kalau kita nyalain klakson. Iya benar. Itu jarang banget di sana. Jadi Udah macet banget nih, nggak ada kayak nggak ada dengar orang ngesen gitu. Jadi itu salah satu budaya yang bisa ditiru. Kita harus sabar meskipun Tapi kalau macet. di sini kayak ketemu temennya kalau ngesen sombong gitu ya. Ya. Tahu deh. Nah itu tadi. Mungkin untuk terakhir saran atau ngomong pakai bahasa Thailand. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisanya cuma basic aja dulu. Waktu di sana juga apa seneng belajar gitu, inget gitu. Tapi sekarang kan udah nggak pernah belajar lagi, nggak ada temen yang ngomong. Masa aku ngomong, temen-temen ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, aku salah di kap gitu. Jadi pokoknya bisa, aku seneng banget sih di Bali. Enak bos. Karena nggak ada yang ngerasain di sana, nggak ada yang julid. Bener. Terus di sana kan gantung-gantung ya cowoknya. Tapi itu sih budaya di sana juga yang transgender kayak gitu tuh, itu beneran ada cuy, kayak transgender mereka sangat menghargai sekali, walaupun teman-teman yang mereka bencong atau Jadi makanya teman-temannya di sana kayak apa ya, gay atau LGBT atau apa, itu mereka sangat benar-benar sangat menghargai gitu loh. Jadi pernah tuh aku waktu ke apa lupa, pokoknya tempat wisata. Nah itu kan lagi duduk bareng-bareng gitu, terus ada mbak cantik-cantik banget, terus pas ngomong suaranya cowok, kaget saya. Padahal dadanya udah seksi banget, udah cantik, sumpah demi Allah, putih-putih gitu. Tapi suaranya cowok, dan itu nggak sekali 2 kali doang, kayak 3 kalian gitu. Ya berarti ini salah satu saran yang barangkali ada teman-teman yang ke Thailand, kalau ada mbak-mbak jangan disapa mbak-mbak. Tapi ya lebih sopan panggil mbak aja cuy. Apa soalnya mereka tahu bahasa Indonesia? Enggak. Tapi ada berapa, ada yang kayak Thailand tuh ada yang kayak sebelahan sama apa daerah Melayu, pokoknya deket sama daerah Melayu, jadi ada yang bisa bahasa Melayu. Oh ya, di sana kan aksaranya kan nggak Latin ya? Itu apakah di jalan-jalan itu Thailand tulisannya ada bahasa Inggrisnya atau cuma satu? Ada bahasa Inggris. Oh berarti ya sudah mudah lah kalau ke sana enggak? Halnya ada Latinnya juga. Ke situ. Ya, Mungkin Pak. ada yang nambahkan? Yang paling susah sih itu tadi, kita ngobrol sama orang-orang awam itu pakai bahasa Inggris agak susah. Kayak penjaga stasiun, terus tukang taksi, Iya. tol gitu bisa. Tapi kalau mahasiswanya, nama mahasiswa itu ya pintar lah ya mahasiswa. Ya, soalnya kan di Thailand kan aksaranya beda. Jadi meskipun belajar bahasa Inggris itu belajar 2 kali, belajar hurufnya serta belajar bahasanya. Kalau kita orang Indonesia kan hurufnya udah sama, jadi tinggal belajar bahasanya aja.
Itu sih kesusahan di Thailand, warga Thailand kalau mau belajar bahasa Inggris. Nah, dan orang Thailand tuh bahasa Inggrisnya lucu, kayak aksennya mungkin kayak kita ya medok gitu. Di sana juga kayak good morning morning. Gak bisa dirinci, makanya kayak masih ada nada-nada. Nada-nada Thailand. Betul. Tuh. Mas kapan ke Thailand? Ya nantilah. Tuh. Murah kan? Oke, ada lagi? Sama udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi terima kasih udah nonton video kita. Ini video pertama ya. Nanti doain ada video yang kedua, ketiga dan lainnya, dan yang pasti akan berbagi info lebih menarik lagi dari teman-teman Aki. Karena Makfira ini sendiri sibuk ya. Ini tadi aku sempet-sempetin dong gitu. Ini konten pertamaku gitu. Akhirnya disempetin ya. Dia orangnya soalnya sok sibuk banget. Emang sibuk beneran sih. Enggak, aku juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau nggak sesuai sama teman-teman, misalnya kayak kejadiannya kayak hukumnya tadi nggak sesuai, juga minta maaf karena aku juga masih belajar. Nah, intinya kita sama-sama belajar ya. Semoga video ini dapat bermanfaat lah. Kita share-share info Thailand, bagaimana kehidupan di Thailand dan sebagainya. Nah, sekian video kali ini. Jika ada yang perlu di pendapat yang disampaikan bisa di kolom komentar. Terima kasih.